Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya saat ini Tuhan Yesus rindu berbicara kepada Bapak Ibu Saudara, rindu bersekutu dengan Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan awali ibadah online kita ini dengan doa. Mari kita naikkan doa kita. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus. Sungguh besar karya-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ya Allah kami, ini saatnya Tuhan Yesus kami datang ya Bapa. Kami menghadap tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Kiranya Engkau melayakkan kami ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami hanya ingin, kami hanya rindu ya Bapa, menyembah, memuliakan nama-Mu, bersekutu ya Bapa di rumah-Mu yang kudus ya Bapa. Biarlah Engkau penuhi setiap kami ya Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Ini saatnya kami menyembah Engkau ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhir hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama dengan segenap hati dari awal katakan, Tuhan hadir di bait
dalam hadirat-Mu Yesus. Engkau memberi kami kekuatan pengurapan yang baru ya Bapa. Ini saatnya Yesus, kami rindu lebih lagi melayani Engkau, lebih lagi mengikuti taat kepada Engkau. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah yang nampak. Hadirat-Mu
daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji Engkau Tuhan kami Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sama-sama kita tenggelam di dalam hadirat-Nya. Kita katakan dari awal. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah. Satu hal, Yesus, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, ini doa kami, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di belakang daripada 1000 hari di tempat memuji menyembah Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini kerinduan setiap kami Yesus, kami naikkan melalui pujian. Lebih baik satu hari di belakang ya Yesus, daripada 1000 hari di tempat. Ini kerinduan kami, kami mau memuji
hormat akan Engkau sembah. Untuk agung hormat akan Engkau sembah. Kau Allah yang layak dipuji. Untuk agung akan sembah. Kami kagum. Untuk agung hormat akan Engkau Yesus. Untuk agung hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Untuk agung akan Engkau. Mari semuanya ku kagum hormat akan Engkau Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Yesus. Ku kagum akan Yesus. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau sembah. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau sembah. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Kami sembah, tiada seperti
Mari saudara, kita ada di menara doa. Tempat di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Tempat di mana kita bisa berbicara kepada Tuhan dari hati ke hati. Mari saudara mulai berdoa. Mari saudara bisa ungkapkan segenap isi hatimu. Apa yang menjadi doa dan kerinduan hatimu, doa. Buka suaranya. Tuhan hadir di sini. Tuhan ada di sini. Oh ya la makasih ya la bala bala. Oh ya la makasih. Oh ya la bala bala bala. Tuhan. Oh ya la memperbaharui tiap kami Tuhan. Oh ya la makasih ya la bala 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 bala. Tuhan. Turunkan berkat-Mu buat kami Tuhan. Berkati kami berlimpah-limpah ya Tuhan. Perluas ya Tuhan, perluas daerah. Biarlah tangan-Mu ya Tuhan. Oh ya laba-laba menyertai. Oh laba-laba lindungi kami Tuhan, lindungi anak-anak. Berbicara secara pribadi. Tuhan Kau berbicara Tuhan. Berikan ya Tuhan jalan-Mu, tunjukin jalan. Hikmat-Mu, kami percaya. Mujizat masih ada. Tuhan sedang lakukan satu pemulihan ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu. Sudah menyampaikan pesan-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya ingin sampaikan satu pesan yang sangat penting saudara. Yang memang selalu dibahas dari Alkitab. Dibahas di dalam Alkitab dari sejak kitab Kejadian sampai Wahyu. Ya, yaitu tentang ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Tuhan. Sebagai orang-orang yang suka berdoa, memuji, menyembah. Ya saudara. Penting kita belajar tentang ya ketaatan kepada Tuhan. Karena hidup dalam ketaatan kepada Tuhan ini kunci saudara. Kunci doa yang penuh kuasa. Saya yakin kalau saudara mau doanya punya kuasa. Ya kan, saudara bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Kuncinya kita akan belajar ya saudara. Bagaimana kita bisa mentaati Tuhan. Saya juga melihat bagaimana saudara pekerjaan, apapun yang dikerjakan. Itu seperti ada berkat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan buat berhasil. Saya melihat kata kuncinya adalah ketaatan. Apa sih taat? Coba kita buka Alkitab kita dulu ya. Ulangan 28. Ya, Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau mendengarkan baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu. Dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Katakan amin. Apa itu ketaatan? Kalau kita baca dari Ulangan 28 ayat 1 sampai 2, ketaatan itu apa saudara? Kita bisa mendengar baik-baik, mendengarkan suara Tuhan. Kita dengar, lalu kita melakukannya ini. Katakan amin. Dengar suara, untuk bisa dengar suara Tuhan. Ya, untuk bisa melakukannya, yang namanya ketaatan. Itu kita harus belajar tentang, hari ini belajar 3 faktor penting. Ya, untuk hidup taat kepada Tuhan. Kita gak akan pernah bisa taati Tuhan. Dan melihat bagaimana mujizat Tuhan, berkat Tuhan, itu curahkan terjadi dalam hidup kita. Sampai saudara kita belajar tentang taat ini. Kita tahu bahwa dari Alkitab awal ya saudara. Saya mau kasih gambaran besarnya dulu ya. Kenapa kok pentingnya taat ini. Contoh-contoh di dalam Alkitab dari Abraham, Ishak, Yakub, terus sampai ke Daud. Saudara, sampai ke raja-raja, nabi-nabi. Sampai bahkan murid-murid Tuhan. Semuanya kita melihat saudara. Itu kata kuncinya bagaimana Tuhan bisa bekerja ya kan dalam kehidupan mereka. Bagaimana Tuhan bisa melakukan mukjizat hal yang ajaib dalam hidup mereka.
kata kuncinya mereka mendengarkan dan melakukan. Itu namanya ketaatan. Katakan amin. Ya, ketaatan itu bicara tentang itu ya, bentuk daripada sebenarnya kalau kita simpulkan di satu kata namanya kasih ya. Ada 3 hal. Yang pertama adalah kita bisa taat ya saudara. Kita bisa taat, kita bisa mengembangkan ketaatan kita. Kalau kita bisa mengembangkan yang bernama takut akan Tuhan. Nah kita akan belajar takut akan Tuhan nih. Untuk belajar bisa taat kita harus punya ngerti tentang apa itu takut akan Tuhan. Yang kedua adalah apa saudara? Kasih kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kerinduan akan Tuhan. Ini yang tertinggi. Jadi jika kalau hidup kita ini bisa berpusat atau ya taat kepada Tuhan dengan mengembangkan takut akan Tuhan. Kalau kita terus kembangkan takut akan Tuhan, pemahaman kasih akan Tuhan, kerinduan akan Tuhan. Saya yakin saudara, ujungnya adalah apa? Kita memiliki karakter Kristus dan kehidupan yang diberkatin. Ya. Kalau saudara dan saya aku mau udah hidup fokusnya ke Tuhan. Aku mau hidup taat dengan cara aku mau belajar takut akan Tuhan. Belajar untuk mengasihi Tuhan. Belajar untuk punya kerinduan untuk dekat sama Tuhan. Nah 3 hal ini akan menghasilkan karakter dan hidup yang diberkati. Saudara mau hidupnya diberkati? Nah Ayub saudara, ya Ayub awal pembukaannya dia Tuhan sendiri yang muji dia. Dia seorang yang saleh, yang takut Tuhan. Saudaraku, ya kan, yang menjauhi kejahatan. Apa yang kurang dari Ayub? Ayub punya semua. 10 anak dia punya. Punya orang yang jadi terkaya pada zamannya. Saudaraku, orang yang sangat dihormati, disegani. Saudara, Alkitab katakan dia semua habis semua. Semuanya habis. Anaknya kekayaannya semuanya habis. Anaknya meninggal. Dia kena sakit. Pencobaan, tetapi ada satu kata saudara, di tengah-tengah daripada penderitaannya, dia berkata satu, ini kata, ini kunci kenapa di akhir hidupnya, saudara, ya kan saudara, walaupun dia udah jatuh habis, tapi Tuhan bisa pulihkan dia, kembalikan 2 kali lipat miliknya, saudara tahu kan, Tuhan bisa angkat hidupnya lagi. Itu ada satu kata yang kita boleh pelajari, apa saudara? Ayub 36 ayat 11. Ini kata-kata dia yang perlu kita ingat. Tentang apa? Tentang ketaatan. Dia berkata apa saudaraku? Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jikalau mereka mendengar dan takluk. Katakan mendengar dan takluk. 1, 2, 3. Mendengar dan takluk. Maka mereka hidup apa? Mujur sampai akhir hari-hari mereka. Mereka akan hidup apa? Senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Katakan amin. Dengar takluk. Saudaraku, untuk bisa sampai dengar dan takluk, memang kata kuncinya. Dia bilang, kita akan hidupnya mujur. Banyak orang pinter, banyak orang hebat. Tetapi kalau nggak dapetin kemujuran, habis saja. Amin saudara. Ini hidup mujur dan senang, ini yang penting buat kita. Nah sekarang gimana caranya? Kita bisa dengar, kita bisa lakukan takluk itu saudara. Pertama kita belajar tentang takut akan Tuhan. Ya, apa itu takut akan Tuhan saudaraku? Ya, maksudnya kita nggak mungkin bisa taat ya sama Tuhan kalau kita nggak punya rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tuh bukan fokus hidup kita itu, ya, bukan fokusnya pada takut akan murka Tuhan, bukan. Takut akan Tuhan itu bicara tentang, ya saudaraku ada bahwa kita bisa lihat Tuhan. Ya Tuhan itu penuh dengan apa? Kekudusan. Penuh dengan kemuliaan. Kita bisa ngerti Tuhan tuh dahsyat. Tuhan tuh kudus. Tuhan tuh mulia. Penuh dengan kasih. Sehingga timbul dari hati kita itu timbul apa? Rasa apa? Rasa kagum. Rasa hormat. Rasa segan sama Tuhan. Itulah namanya takut akan Tuhan. Katakan amin. Ya, takut akan Tuhan itu artinya itu. Nah, untuk bisa sampai ke takut akan Tuhan, saudaraku, kita tuh perlu mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan
Secara otentik. Maksudnya apa? Saudara tuh bisa ngalami yang namanya aku ketemu Tuhan. Pertama bisa lewat rohnya. Nangis, itu terjadi nangis. Dilawat oleh Tuhan. Ngalami kasih yang luar biasa. Yang kedua, saudara benar-benar bisa mengerti dari firman-Nya. Iya Tuhan tuh gitu ya. Di sepanjang Alkitab saudaraku ya. Ketika manusia diberi kesempatan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia bisa lihat Tuhan dalam kemuliaan-Nya. Mereka semua di Alkitab itu, mereka semuanya jatuh tersungkur, sujud menyembah, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu. Kita lihat Musa. Musa ketemu Tuhan lewat apa saudara? Apa namanya? Semak yang berapi. Itu kemuliaan Tuhan. Sujud dia. Kita lihat Yesaya. Ya, coba kita baca kitab Yesaya. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 7. Yesaya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saudara. Dia lihat kemuliaan Tuhan yang begitu hebat. Kekudusan Tuhan. Apa reaksinya? Dia berkata, celakaku. Celakaku, aku dinajis bibir. Yuk kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi. Dan menculang, ujung jubahnya memenuhi bait. Besar banget Tuhan. Para serafim, ini para malaikat berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka. Saking hormatnya itu. Malaikat pun tidak berani lihat wajahnya Tuhan. Saudaraku. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. 2 sayap dipakai untuk apa? Melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang seorang. Katanya apa? Kudus, kuduslah Tuhan. Semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Iya saya lihat itu saudara. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, reaksinya Nabi Yesaya itu apa? Celakalah aku. Aku celaka sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku melihat apa? Sang Raja. Yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara. Yang diambilnya dari sempit. Dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada apa? Mulutku. Serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirku. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Saudara, setiap kali kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan kita sadar, saudaraku, bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita. Di situ muncul rasa apa? Rasa kagum, rasa hormat, rasa segan akan Tuhan. Itu namanya takut akan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Nah takut akan Tuhan ini biasanya setelah kita muncul, ngalami jamaah sama Tuhan. Ngalami hadirat Tuhan. Biasanya gini saudaraku. Itu akan timbul satu hasrat. Satu kerinduan. Saudaraku. Untuk apa? Berada di hadirat Tuhan. Sehingga doa, pujian, penyembahan. Itu biasanya menjadi ciri. Ya kan? Dari seseorang yang hidup dalam ketaatan sejati kepada Tuhan. Katakan amin. Jadi suka. Ya kita kasih contoh Daud. Mazmur 27 ayat 4 katakan apa? Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada
taat ya akan perintah Tuhan, kita mau taat kepada Tuhan, itu karena kita takut akan Tuhan. Ya, kita takut akan Tuhan karena kita kenal siapa Tuhan. Kita tahu, kita ngerti Dia Allah yang Maha Kudus. Dia Allah yang Maha Mulia. Saudaraku yang kasih, ya kan? Dia juga Allah yang penuh dengan apa? Kasih dan kebaikan. Itu yang membuat kita tuh segan dengan Dia. Ya, kita tidak akan pernah mau melukai, menyakiti hati Dia. Makanya di sini saudara, orang yang hidupnya mau taat sama Tuhan, perhatikan saudara, motivasi dalam setiap perkataan, dalam setiap keputusan, dalam setiap tindakan dia, motivasinya saudara, yaitu apa saudara? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan jadi motivasi kita. Apa itu saudara? Kalau kita mengambil keputusan untuk berbuat baik, untuk melayani orang, saudaraku, untuk melayani Tuhan, berbuat baik, menolong orang lain, itu semata-mata karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Supaya Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui orang itu. Kita tidak ambil sama kredit atau kepentingan di situ supaya kita bilang, aku ini orang baik. Enggak. Itu saudara. Yang kedua sebaliknya, ya kan? Kita menjauhi kejahatan. Kita tidak mau melakukan pelanggaran. Saudara, pemberontakan dan apapun itu saudaraku. Ya kan? Semata-mata bukan takut dihukum. Itu kan tentang kepentingan sendiri. Tapi karena kita gak mau berdosa di hadapan Tuhan. Kita tidak mau menyakiti hati Tuhan. Itulah yang namanya motivasi. Daripada takut akan Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya gini. Apa berkatnya kalau kita hidup takut akan Tuhan? Saudaraku, Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Dia jelaskan itu berkat bagi orang yang takut akan Tuhan. Coba ditayangkan ayatnya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Baca ayo. 1, 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dia tahu, gak bingung. Ada jalan tunjukkan. Itu takut akan Tuhan. Kok saya kagum sama Tuhan. Kan ada lagu kan, ku kagum, hormat akan Tuhan. Saudara, pasti kalau dia ada apa-apa dia pasti doa kan. Dia akan berdoa. Saya yakin. Ini janji firman Tuhan buat setiap saudara yang mau belajar takut akan Tuhan. Dia akan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Katakan amin. Ya, orang itu sendiri akan menetap dalam apa? Kebahagiaan. Dan anak cucunya akan apa? Mewarisi bumi. Sampai ke anak cucu gak susah. Katakan amin. Ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut. Jadi kalau kita takut Tuhan. Jadi kawan akrabnya kita, kawan dekatnya kita, raja di atas segala raja. Tuhan sendiri. Ya kan saudara? Dan dikasih dikatakan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ini takut akan Tuhan luar biasa. Kita belajar saudara. Katakan amin. Itu yang pertama. Kita hanya bisa taat sama Tuhan. Kalau kita. Jadi ketaatan sama Tuhan itu dibangun di atas apa saudara? Fondasi yang namanya takut akan Tuhan. Kayak contoh ya saudara ya. Karena kayak Simon ketemu sama Rabi. Dia panggil Rabi. Ya ketemu dengan Yesus panggil Rabi. Saya mau pinjam perahu kamu. Punya perahu. Karena dia tuh takut akan Tuhan. Dia hormati hamba Tuhan. Yang adalah Rabi. Untuk apa saudara? Saya pinjam perahu kamu, saya mau khotbah. Dia kasih. Walaupun dia dalam keadaan pada saat itu lagi terpuruk. Sudah capek, kerja semalaman, tidak dapat ikan. Dia sedang bersihkan jalanya. Saudaraku, sekarang disuruh lagi kembali ke danau. Saudaraku, ke danau. Tempat di mana dia gagal. Ya saudara, Tuhan Yesus suruh dia kembali ke tempat itu. Karena dia punya roh takut akan Tuhan. Rasa hormat, rasa kagum akan Tuhan dan hambanya. Pasti refleksinya kan ada firman yang bilang gini, saudara. Ya kan? Kalau kamu berkata kamu mengasihi Allah, tetapi kamu membenci saudaramu, maka kamu adalah pendusta.
Karena tidak mungkin kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Ya, mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Tetapi kamu tidak mengasihi saudaramu yang kelihatan. Kamu harus mengasihi Allah, ya kan, dengan cara mengasihi saudaramu. Jadi artinya begini saudara. Kalau kita berkata kita mau hidup, mau taat sama Tuhan. Kita menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Otomatis kita akan menghormati siapa? Hamba Tuhan. Setuju gak saudara? Anak-anak Tuhan, ciptaan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Tidak mungkin kita berkata bahwa aku hormat sama Tuhan, aku kagum akan Tuhan, atau aku takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kagum, hormat, segan. Tapi kita tuh kurang ajar, kasar. Oh enggak ke situ. Saya bisa ngerti. Terus setelah Yesus pakai perahu Petrus, saudara lihat sini, perhatikan ini. Ya, lalu Yesus berkata, bertolak lagi dong ke tempat yang lebih dalam. Tebarkan jalan untuk menangkap ikan. Saudara lihat sini. Simon bisa dengarkan, Simon bisa lakukan. Karena memang dia Yahudi udah dari kecil diajar untuk apa? Takut akan Tuhan. Saya bisa katakan amin. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya, ya kan? Maka ya Tuhan akan mengangkat kamu di atas bangsa. Segala berkat ini akan datang padamu. Apa jawaban Simon Petrus waktu disuruh itu saudaraku? Dia jawab, guru, Rabi sudah sepanjang malam aku pergi menangkap ikan. Tidak ada. Tetapi karena engkau yang menyuruh. Engkau tuh siapa? Engkau hamba Tuhan yang berbicara. Aku respect, aku hormat. Aku akan lakukan itu. Dan apa yang terjadi saudara? Dia diberkati. Diberkati dengan dapat ikan yang banyak, dengan dasar ikan banyak. Apalagi saudara, dia punya rasa takut akan Tuhan meningkat. Lalu dia sujud nyembah. Jauhlah daripadaku. Tadinya dia bilang guru, sekarang apa? Tuhan. Jauhlah daripadaku. Aku ini orang berdosa. Jadi orang yang takut Tuhan, dia sadar, saudara-saudara, aku ini orang yang berdosa. Aku sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus. Itu takut akan Tuhan. Tetapi oleh karena ada kasih Allah lewat Yesus Kristus, aku bisa bersekutu dengan Dia. Yang ngerti katakan, aku bisa menjadi anaknya. Yang ngerti katakan amin. Maka yang kedua saudaraku, yang kedua adalah, ya kan, fondasi yang kedua untuk taat sama Tuhan adalah apa saudara? Kasih akan Tuhan. Saya sebut kita harus hidupnya dicengkeram oleh apa? Kasih Allah. Dikuasai oleh kasih Allah. Artinya apa saudara? Hanya orang yang takut akan Tuhan yang dapat sungguh-sungguh menghayati, saudaraku, akan kasih Allah itu. Kalau saudara dan saya takut akan Tuhan, kita kan sadar. Aku ini makhluk berdosa yang seharusnya aku terbuang. Ngalami hukuman kekal di neraka. Ya, aku orang berdosa. Aku lihat Allah yang sangat kudus. Aku tidak mungkin bisa mencapai Allah. Tetapi karena ada kasih Allah lewat Yesus. Dia mau mati di atas kayu salib untuk saya. Yesus menjadi pendamai antara saya dengan Allah yang kudus. Saya yang berdosa dengan Allah yang kudus. Yang ngerti katakan amin. Saya yang harusnya terbuang. Saya harus jadi objek daripada murka Allah. Tapi Allah gak marah sama saya lagi. Karena dia mengasihi saya, dia tidak marah lagi. Kenapa? Karena murka Allah sudah dijatuhkan. Sudah ditumpahkan kepada Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Di atas kayu salib. Yesus yang tanggung semua murka itu. Yesus yang tanggung semua hukuman atas dosa kita. Supaya kita tidak mengalami yang namanya penghukuman itu. Itulah kasih saudaraku. Ya, sebagai orang yang takut akan Tuhan. Saudara, sebagai orang yang takut, sebagai orang Kristen, kita harus bisa selalu melihat Allah yang kudus
Aku makhluk yang berdosa, yang dibenarkan, yang disucikan oleh karena kasih Tuhan lewat Yesus. Katakan amin. Yuk kita akan baca sama-sama 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Katakan amin. Sudah. Jadi Yesus Kristus mati untuk menyelamatkan kita dari murka Allah. Jadi Yesus itu jadi perantara kita kepada Allah. Saudara, katakan amin. Yesus mati untuk mendamaikan kita dengan Allah yang suci. Yesus mati untuk menebus kita dari hukuman dosa, hukuman kekal, yakni dibuang dari hadirat Allah. Saudara, semakin kita menghargai kasih, semakin kita mengerti, paham akan kasih. Ya kan saudaraku, saya percaya saudara, semakin besar, ya kan, semakin besar iman kita kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, jadi semakin kita menghargai kasih Tuhan, kita bisa menghargai kasih Tuhan. Itu tergantung daripada, ya kan, rasa takut kita akan Tuhan. Rasa takut itu karena kita paham benar siapa Tuhan itu sebenarnya. Siapa Allah itu sebenarnya. Takut Tuhan juga kita harus bisa isi dengan pengetahuan-pengetahuan bahwa hidup kita di dunia ini adalah sementara. 70 kalau kuat 80 tahun. Ya kan saudaraku. Dia kan dari bentangan layar kekekalan. Hidup di dunia ini saksi. Tapi hidup selama di dunia ini bukanlah tentang bagaimana kita bisa mendapatkan banyak kekayaan. Begitu populernya, sukses, terkenal di mana-mana. Ya kan, punya, bisa, dan mengecap. Tapi hidup di dunia ini saudara, adalah hidup tentang apa saudara? Yang Tuhan mau buat kita adalah hidup di dunia ini adalah hidup tentang apa? Hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama kita. Katakan amin saudara. Ya, jadi takut akan Tuhan dan kasih akan Tuhan itu fondasi dari ketaatan kita kepada Tuhan. Semakin kita bertumbuh dalam takut akan Tuhan, semakin kita paham betapa besarnya kasih Tuhan, maka semakin besar juga ketaatan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin saudara. Jadi kita harus dalam gitu. Saya ingin katakan gini ya, jauh di lubuk hati kita, saudara harus memegang kebenaran yang ajaib ini, kebenaran yang luar biasa ini. Saudara simpen nih kebenaran ini, perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik. Kegagalan rohani kita, saya ulangi, kegagalan rohani kita tidaklah mempengaruhi kasih Allah kepada kita. Barang setitik pun. Kenapa? Ya kan? Karena kasih Tuhan kepada kita tidak naik dan turun. Makin besar makin kecil. Ya seiring dengan pengalaman kita. Kalau kita baik nanti kasih Tuhan makin besar. Kalau kita jatuh, kita gagal dan lain sebagainya. Kasih Tuhannya hilang. Enggak. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ya, kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tuhan tidak bisa tidak mengasihi kita. Saudara, seringkali kita ini kena tipu dari iblis. Sebelum kita melakukan pelanggaran, iblis selalu berkata, itu orang lain juga lakukan. Orang buat gak apa-apa, gak ada masalah. Itu masalah kecil lah, kau buat saja gak apa-apa. Pada waktu kita lakukan pelanggaran itu, iblis datang. Wah, dosamu terlalu besar. Kesalahanmu gak mungkin bisa terampuni. Kok gak mungkin kalau udah jatuh terpuruk, gak mungkin bisa bangkit lagi. Itu suara setan. Tapi dengar baik. Saya ingin beritahu pada saudara, ini kabar baik. Yesus mati buat kita. Untuk segala dosa kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tuhan tahu kita manusia biasa. Tuhan tahu kita manusia yang lemah.
Saudaraku, kita bisa jatuh, kita bisa gagal. Tuhan tidak tuntut kita sempurna, tapi Tuhan yang tuntut kita jujur. Kita bisa mengakui kalau kita salah, Tuhan aku salah. Aku sudah melakukan pelanggaran, ampuni dosaku Tuhan. Aku butuh kasih karunia, beri aku kemampuan. Ya kan, untuk hidup mengasihi Tuhan. Semakin kita mengenal betapa besar kasih Tuhan. Saya yakin, ya kan, dampaknya kita gak mau hidup ugal-ugalan. Kita gak mau hidup sembrono. Tapi justru kita akan hidup semakin taat kepada Dia. Katakan amin saudara. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah pergi. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kalau tadi kita belajar apa berkat bagi orang yang takut akan Tuhan. Sekarang apa berkat bagi orang yang mengasihi Tuhan? Saudara, saya ingin ajak saudara untuk baca Amsal 8 ayat 17 sampai 18. Ini berkat orang yang mengasihi Tuhan. Ya saudara, orang yang taat, ya saudara, ya kan, orang yang mengasihi Tuhan. Takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Amsal 8 ayat 17 sampai 18, kita baca. 1, 2, 3. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku. Juga harta yang tetap dan keadilan. Katakan amin. Jadi orang yang mengasihi Tuhan akan dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita orang yang dikasihi Tuhan, saya yakin hidup kita tuh lebih tenang. Lebih tenang. Saudaraku, saya hidup lebih tenang. Semakin saya berpikir, aku dikasihi ya Tuhan. Kalau ada apa-apa, aku yakin ketika aku berdoa, Tuhan yang mengasihi aku, Tuhan yang mengasihi kita, itu Tuhan yang pasti bakal mendengarkan kita. Yang percaya katakan amin saudara. Ya amin saudara. Ya. Kadang-kadang kita juga bisa punya rasa yakin begini saudara. Ketika ada orang minta didoakan lewat kita. Kalau saudara punya pengertian, ya kan, yang makin besar bahwa saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika orang minta, tolong doakan saya. Saudara punya keyakinan. Karena aku tahu Tuhan mengasihi aku. Kalau aku minta tolong untuk dia, pasti itu akan jawab. Bukan untuk kepentingan aku, untuk kepentingan dia kok. Saudara bisa jadi berkat buat orang lain. Yang percaya katakan amin. Itu kita. Saudara, apalagi kita senang, sering doakan orang. Sering buat sesuatu untuk orang lain. Katakan amin. Nah, orang yang mengasihi aku. Iya kan? Aku mengasihi orang yang mengasihi. Orang yang tekun mencari aku. Kalau kita takut akan Tuhan, punya rasa kagum, rasa hormat, kita suka cari Tuhan. Kalau kita mengasihi orang yang kita kasihi, saudaraku, pasti kita suka mencari dia dan dekat sama dia. Yang ngerti katakan amin. Tuhan bilang, orang yang mencari aku. Orang yang tekun mencari aku akan apa? Mendapatkan aku. Ya kan? Kekayaan dan kehormatan ada padaku. Harta yang kekal dan keadilan ada padaku. Jadi saudara bisa dapat ini pengertiannya. Matius 6 ayat 33. Tuhan bilang tentang khotbah tentang kekhawatiran. Gak usah khawatir. Buat kamu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Kalau kamu cari kerajaan Allah, kamu cari Tuhan. Kamu akan dapatkan Tuhan. Kalau kamu dapatkan Tuhan, kamu akan dapatkan kekayaan, kehormatan, harta yang kekal, dan ini berkat. Orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Saudara takut Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan. Ini fondasi. Untuk kita bisa taat akan Tuhan. Dengar dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Katakan amin. Nah sekarang saudara, ketika kita bisa renung terus akan kebaikan Tuhan.
kita akan naik yang ketiga. Apa itu namanya? Kerinduan akan Tuhan. Saudara dan saya gak akan pernah bisa dengar suara Tuhan, perintah Tuhan. Kalau saudara gak punya kerinduan untuk dekat sama Tuhan, bersekutu sama Tuhan. Katakan amin. Ini puncaknya di sana. Kita bisa taat karena kita tahu apa yang dia perintahkan. Kita bisa tahu apa yang dia perintahkan. Kalau kita bisa dengar apa yang dia perintah. Untuk bisa dengar, saudara harus punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Katakan amin. Ya kan? Untuk bisa punya kerinduan akan Tuhan. Pasti karena kita cinta sama Tuhan. Karena kita kagum dan hormat akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Saudara bisa dapat di sini. Katakan amin. Saya berdoa lewat khotbah ini. Saudara makin diberkati Tuhan karena saudara mau taati Tuhan. Katakan amin. Saudara tuh lakukan perintah. Ya kan lakukan. Ya kan saudara melayani Tuhan. Saudara beribadah. Saudara hidup benar di hadapan Tuhan. Ya kan hidup damai dengan semua orang. Saudara selalu bersuka cita senantiasa dalam Roh Kudus. Itu bukan karena perintah agamawi. Tapi karena memang saudara punya pengertian yang dalam. Aku mentaati Tuhan. Karena memang aku kagum akan Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Dan memang aku punya kerinduan akan Tuhan. Saudara katakan amin. Ya kan apa sih? Apa kerinduan akan Tuhan? Itu orang-orang yang hamba-hamba Tuhan di Alkitab tuh yang dipakai Tuhan. Jadi berkat. Semua mengungkapkan kayak Daud. Daud mengungkapkan kerinduannya katakan Tuhan. Tadi kita sudah nyanyikan satu Mazmur 27 ayat 4. Ya kan? Satu hal yang ku minta Tuhan. Itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan. Seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan. Ya kan? Dan menikmati apa? Baitnya. Bani Korah, pemazmur Bani Korah berkata. Ya kan? Jiwaku. Ya kan? Sungguh seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Biarlah aku boleh datang melihat Allah. Katakan amin. Kita baca juga dalam perjanjian baru. Rasul daripada Paulus. Ya kan dia ungkapkan kerinduannya sama Tuhan. Dia bilang yang ku kehendaki. Yang ku kehendaki. Bukan punya rumah di mana-mana. Walaupun itu bagus. Yang ku kehendaki bukan aku jadi terkenal. Bisa hidup dengan kenikmatan apapun. Tapi dia katakan yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal dia. Kata mengenal ini epiginosko. Bersekutu intim dengan Tuhan. Bukan sekedar kenal, kenal. Kenal karena pengalaman. Saudara, adanya satu apa namanya? Persekutuan yang dalam sama dia. Ya, dan kuasa kebangkitannya. Persekutuan dalam apa? Penderitaan. Kalau kita bersekutu dalam penderitaan. Waktu teman susah. Kita bisa dampingi dan temani dia. Lewati masa susah. Kita disebut sebagai temannya akrab. Katakan amin. Ya itu dia. Paulus berkata, aku mau bersekutu dalam penderitaannya. Maksudnya, ya kan aku akan melayani. Aku akan melakukan perintah Tuhan. Sekalipun aku harus mengalami penderitaan. Itu namanya persekutuan dalam penderitaannya. Karena Kristus aku menderita. Aku susah, aku rugi. Aku dicela, aku dihina, aku dicaci maki. Aku difitnah. Karena aku melayani Tuhan. Aku mau hidup dalam kebenaran. Aku rugi banyak. Ya kan, orang bawa lari uang aku. Ya kan, tapi firman bilang tetap harus jangan benci. Jangan marah. Tetap berkati kasih. Wah itu penderitaan. Saudara dikatain, dijelekin. Saudara segala macam. Tetap mengasihi. Ini penderitaan. Paulus berkata. Ya kan. Itulah kerinduan orang. Yang mau dekat sama Tuhan. Dia tidak mau apapun mengganggu suasana hatinya. Untuk bisa dekat sama Tuhan. Katakan amin. Dia tidak izinkan. Halangan apapun. Ya kan. Untuk menghalangi dia untuk intim dengan Tuhan. Saudara tahu di sepanjang segala kekekalan. Dari sejak kekekalan sampai nanti kekekalan. Dari sebelum dunia diciptakan. Saudaraku, sampai nanti dunia ini akan hancur dan akan jadi ada
sorga yang baru, bumi yang baru. Saudara tahu, isi hati Tuhan adalah, kerinduan hati Tuhan adalah, dia rindu bersekutu dengan kita ciptaan yang mulia. Katakan amin saudara. Kita lihat waktu Tuhan sudah ciptakan Adam dari debu dan tanah. Dia ambil debu dan tanah, dihembuskan nafasnya. Terbentuk manusia yang mulia. Dia rindu bisa bersekutu dengan Allah. Dengan manusia saudaraku. Makanya biasanya pada waktu petang pasti Tuhan ngobrol sama Adam. Bersekutu dengan, tapi kok tiba Adam tidak ada. Tuhan cari, Adam di mana engkau? Adam di mana engkau? Adam bersembunyi. Dia bilang, aku sembunyi Tuhan. Ya, aku takut Tuhan. Kenapa kamu takut? Aku telanjang. Siapa yang beritahu kamu telanjang? Itu bicara tentang Tuhan cari Adam. Oke sekarang sini kamu gak usah takut. Dia kasih saudaraku, dia potong namanya anak domba. Ada darah yang ditumpahkan. Itu Paskah yang pertama di Taman Eden. Dia kasih kulitnya untuk tutupi daripada ketelanjangan, daripada rasa malu, rasa bersalah dari Adam dan Hawa. Saudara tahu di kitab Wahyu pasal 21. Wahyu yang terakhir. Rasul Yohanes mendapat penglihatan tentang apa? Kota Yerusalem baru. Yang turun dari surga. Lalu dia dengar Allah berfirman apa saudara? Lihatlah. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan tinggal bersama-sama dengan mereka. Ini satu kerinduan. Sampai nanti di kekekalan nanti. Tuhan rindu bersekutu dengan saudara dan saya diselamatkan. Katakan, bahkan semua manusia yang diciptakan. Semua ciptaan dia rindu bersekutu. Saudaraku. Dan selama kita masih hidup di dunia ini. Saudara, Tuhan Yesus selalu berbicara kepada kita. Seperti dia pernah berbicara kepada jemaat di Laodikia. Dia ketemu. Lihat. Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Mengetuk pintu apa? Pintu hati kita. Barang siapa mendengar suaraku dan membuka pintu hatinya, aku akan masuk menemui dia. Aku akan makan bersama-sama dia, bersekutu dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Katakan, kalau saya bisa sampai ke sini, saudara, saya yakin ada suara. Apapun masalah yang sudah hadapi sekarang, kalau saya sampai titik rindu akan Tuhan, ketemu Tuhan, dia akan, Alkitab katakan, dia akan tunjukin jalan yang harus kita tempuh. Katakan amin. Katakan amin. Mazmur 65 ayat 5. Ini berkat bagi orang yang punya kerinduan akan Tuhan. Kalau kita rindu sama Tuhan, Tuhan akan undang kita untuk masuk di dalam apa? Hadiratnya. Mazmur 65 ayat 5 katakan apa? Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Katakan amin, kenyang. Saudara, kalau kita dekat sama Tuhan. Kapan kedekatan kita bisa rasakan? Ketika saudara ada dalam hadirat Tuhan. Dalam doa, pujian, banyak nyanyi, muji, nyembah. Sampai masuk hadiratnya. Lalu saudara bisa berbicara sama Tuhan. Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku buat. Tetapi mataku tertuju padamu. Tunjukin jalan. Berikan hikmatmu. Berikan kuasamu. Saya percaya mujizat masih ada buat kita. Saudara mau hidup taat, amin. Kalau saudara hidup taat, pasti saudara akan hidup diberkati. Saudara akan diangkat oleh Tuhan. Sejatuh, sedalam apapun kita jatuh, saudara pernah jatuh. Dengar baik. Kalau hari ini saudara ambil keputusan, aku mau hidup berfokus pada Tuhan. Aku mau hidup taat kepada Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk angkat lagi saudara. Ya kan? Aku akan mengangkat engkau di antara segala bangsa di muka bumi ini. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Satu hal yang ku rindu. Kita makan perjamuan kudus Bapak Ibu. Berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta. Menikmati baitmu Tuhan.
Biarlah ya Tuhan, kami hidup, kami mau ya Tuhan menjadi orang yang suka mendengarkan suara-Mu, melakukannya. Beri kami Tuhan. Aku berdoa biar setiap kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kami bisa kenal Allah itu Allah yang kudus, Allah yang maha kudus, Allah yang begitu dahsyat, yang mulia. Biarlah kami bisa melihat diri kami. Kami makhluk yang berdosa Tuhan. Kami butuh kasih yang bisa mengampuni kami, menyucikan kami. Bawa kami Tuhan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Perbarui setiap kami Tuhan. Terima kasih. Tuhan, aku minta berkat-Mu turun ya Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Biarlah lewat perjamuan ini ada terobosan keuangan untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga akan pakai tiap kami dengan satu pengurapan yang baru. Terima kasih sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anak saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang meteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.